Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan dijadikan sebagai amal baik dan pemberat timbangan kita pada hari kiamat nanti. Ikhwan wa akhwati azani Allah wa iyyakum, kita yang sudah hampir melalui bulan Ramadan 26 hari lamanya. Kalau seandainya kita mau melihat ulang dari awal Ramadan, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan dari berbagai macam amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi penggembira kita, yang bisa kita harapkan bisa menjadi amal baik, dan juga bisa menjadi bakal kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang dengan penuh kemuliaan, dengan penuh keberkahan, yang menemani kita siang dan malam dalam melakukan aktivitas serta amal ibadah, hampir meninggalkan kita. Bulan Ramadan sudah bersiap-siap untuk meninggalkan kita semua. Sebagaimana saudara-saudara kita yang berada di kampung, berada di jauh dari kampung halamannya, yang berada jauh di perantauannya, sudah bersiap-siap, bahkan sudah mulai mudik. Demikian pula Ramadan akan kembali meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang sudah kita perbuat. Kalau seandainya kita lihat dari membaca Al-Quran,
Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena pada bulan Ramadan permulaan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dan petunjuk serta pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sehingga Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Kalau seandainya kita membaca satu hari satu juz, berarti pada hari ini kita telah menyelesaikan 26 juz. Yang kita harapkan dengan berakhirnya bulan Ramadan kita pun bisa menyelesaikan, menghatamkan bacaan Al-Quran. Dan boleh jadi ada orang-orang yang sudah berapa kali menghatamkan Al-Quran pada bulan ini dan akan menyusul khataman yang berikutnya dengan berakhirnya bulan Ramadan. Pertanyaan untuk kita, sudahkah kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita? Apakah di bulan yang diturunkan Al-Quran kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran? Kalau seandainya di bulan yang diturunkan Al-Quran kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, maka pada bulan apa lagi kita akan bisa menghatamkan Al-Quran? Waktu yang begitu luar di bulan mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk dekat dengan Al-Quran, membaca dan berusaha untuk merenungi makna dan isi kandungan Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dalam mengarungi kehidupan dunia kalau seandainya kita tidak memahami isi Al-Quran? Dan bagaimana kita akan bisa memahami isi Al-Quran kalau untuk membacanya saja kita tidak pernah atau malas? Bagaimana kita akan bisa mengamalkan isi yang ada di dalamnya kalau memahami dan membacanya adalah sesuatu yang sangat menyulitkan bagi kita? Kalau sehari kita tidak bisa bertemu dengan Al-Quran, maka kita pertanyakan hati kita. Kita pertanyakan dosa apa yang telah kita perbuat sehingga untuk membuka Al-Quran tidak ada waktu, tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Dosa apa yang telah kita perbuat? Hati kita menjadi kelam, hati kita menjadi hitam, sehingga untuk membaca Al-Quran kita tidak mampu, tidak bisa, tidak memiliki kekuatan untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Dan kalau seandainya kita diberikan taufik serta inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan kemudahan membaca Al-Quran, maka janganlah jadikan Al-Quran di bulan ini kemudian menjadi hal yang dilupakan setelah Ramadan berlalu. Kalau seandainya di bulan Ramadan Al-Quran menjadi teman kita dalam setiap waktu, jangan kemudian setelah Ramadan berlalu Al-Quran kembali menjadi penghias pajangan lemari ataupun rak yang ada di rumah kita, yang kemudian Al-Quran menjadi sarang debu ataupun binatang. Kita pertanyakan, masih ada sisa waktu yang kita harapkan dengan sisa waktu yang ada kita bisa memaksimalkan bacaan Al-Quran.
yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Tidakkah kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat nanti? Ketika kita membutuhkan syafaat, kita membutuhkan pertolongan, kemudian Al-Quran datang dan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kita. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Sisa Ramadan yang ada nanti malam adalah malam yang ke-27. Berarti ada malam 27, ada malam 28, ada malam 29, atau mungkin bisa juga ada malam ke-30. Kalau seandainya pada malam-malam yang lalu kita masih lalai, kita masih belum maksimal, maka sisa malam yang ada adalah kesempatan yang terakhir yang ada di hadapan kita, yang apabila malam-malam yang akan datang berlalu, maka berlalu seluruh kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah." Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, dan yang seperti itu adalah setiap malam. Setiap malam ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dibebaskan dari api neraka. Kesempatan malam-malam yang akan datang adalah kesempatan pemutus apakah kita tercantum ke dalam golongan orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Kalau seandainya di awal Ramadan sampai hari ini kita masih semangat, itu masih belum menjadi penutup amalan kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung dengan amalan yang terakhir. Sebaik apapun amalan yang kita kerjakan di awal Ramadan, kalau ditutup sebagai penutup Ramadan, kita menyia-nyiakan Ramadan. Boleh jadi apa yang telah kita kerjakan menjadi sia-sia. Di mana ketika mendekati Idul Fitri, orang sudah mulai lalai. Orang tua sibuk memikirkan pakaian untuk anggota keluarganya. Anaknya belum dibelikan sepatu, anaknya belum dibelikan sarung, belum dibelikan pakaian, atau masih belum punya makanan, belum menyiapkan hal-hal yang sebetulnya tidak ada manfaatnya sedikit pun, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Karena semua itu hanyalah kebiasaan. Ada makanan kita makan, tidak ada makanan kita pun bisa tetap merayakan Idul Fitri dengan kesederhanaan. Ketika orang-orang mulai lalai di akhir Ramadan, maka kita harus ingat bahwasanya akhir Ramadan adalah hal yang menentukan. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwasanya seekor kuda apabila telah mendekati garis finish itu akan semakin berlari kencang, mencurahkan seluruh tenaganya. Tenaga yang dimiliki akan dikeluarkan seluruhnya ketika sudah mendekati garis finish. Kita yang hampir mendekati garis finish di bulan Ramadan, bukan berarti kemudian kita semakin loyo. Kita harus semakin menjadi-jadi dalam beribadah. Sehingga kata beliau, jangan sampai kuda lebih cerdas daripada kita. Kuda adalah binatang, tapi memiliki kecerdasan. Apabila ingin sampai ke garis finish, akan bersungguh-sungguh mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bisa sampai ke garis finish.
Kita sebagai manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah mendekati garis finish, kita semakin melempem, semakin loyo. Berarti kita kalah sama kuda. Jangan sampai kita kalah sama yang namanya kuda. Masih ada sisa 3 malam. Kalau seandainya kemarin sholat kita masih malas-malasan, sholat tarawih kita masih belum serius, qiyamul lail kita masih belum semangat, sisa malam, hanya ada beberapa malam lagi. Jangan loyo, jangan hilang semangat. Beberapa malam yang tersisa tidak akan menjadikan kita kehilangan umur, kehilangan rezeki, kehilangan kesempatan. Waktu yang kita habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada waktu yang kita habiskan untuk kehidupan dunia belaka. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada kehidupan yang ada di dunia. Ikhwani wa akhwati azza wa Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh salah seorang istrinya, itu Aisyah radhiyallahu anha, yang apabila telah masuk 10 terakhir, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zar wa ahya laylan wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 malam yang terakhir, shadda mi'zar, mengencangkan kain sarungnya. Yang ini merupakan sebuah kinayah kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah pada 10 malam yang terakhir. Bahkan dijelaskan dalam hadis yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid fil ashr al-awakhir ma la yajtahid fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh pada 10 malam yang terakhir melebihi kesungguhan beliau pada malam-malam atau hari yang lainnya. Semakin mendekati habisnya Ramadan, semakin menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Sampai kita pun mendengar, kita pun tahu akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagaimana Nabi menghabiskan malam-malamnya dengan salat sampai kakinya bengkak-bengkak. Sekarang ada orang bangga kakinya bengkak gara-gara jalan dari Jati Bening sampai Jatinegara, hanya untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat sedikit pun baik di dunia ataupun di akhirat. Senang, bangga kakinya bengkak untuk hal yang keduniaan. Tidak ada kebanggaan sedikit pun, tidak ada kebahagiaan dalam melakukan hal itu. Nabi SAW kakinya bengkak dengan memanjangkan sholat di malam hari. Dan sholat malam adalah salah satu hal yang begitu sangat diperhatikan oleh para salafus saleh. Seakan-akan sholat malam adalah jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh. Kalau seandainya kita mengaku sebagai pengikut jalan para salafus saleh, maka ikutilah jalan mereka dengan meniti jalan yang mereka lalui. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Qiyamul lail adalah sebuah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang jangan sampai kita sia-siakan di bulan Ramadan, terlebih pada malam-malam yang terakhir. Yang kita harapkan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan Lailatul Qadar tidak ada yang tahu kapan terjadinya, pada malam apa turun atau terjadi Lailatul Qadar.
Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Walaupun telah diberikan tanda-tanda sinyal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan adanya malam Lailatul Qadar, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, tahawu Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Dan dalam mereka disebutkan iltamisuha fil ashr al-awakhir. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Dan pada malam-malam yang ganjil itu lebih dikuatkan atau bisa diharapkan. Namun yang menjadi perhatian bagi kita, bahwasanya malam yang ganjil terkadang ada pada malam yang genap, dan malam yang genap justru menjadi malam yang ganjil, sehingga bukan menjadi sebuah tebak-tebakan ataupun permainan bagi kita. Ketika malam ganjil kita bersungguh-sungguh, ketika malam genap kita pun membiarkan begitu saja. Karena usaha kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah kesempatan yang terbatas. Kesempatan yang terbatas yang hanya pada malam-malam 10 malam yang terakhir. Apabila berlalu 10 malam yang terakhir, berarti berlalu pula kesempatan kita untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, terhalang untuk tidak mendapatkan Lailatul Qadar, berarti dia termasuk orang yang terhalang dari mendapatkan kebaikan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan dari Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Oleh karena itu, sisa waktu yang ada jangan kita sia-siakan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dimudahkan untuk memperbanyak amal saleh, dimudahkan untuk bisa memperbanyak membaca Al-Quran, dipermudah untuk berbagai macam ketaatan. Karena kita harapkan apabila ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat nanti. Khawati wa khawati azza Allah wa iyyakum, yang perlu dicermati bagi para akhwat, bukan berarti ketika sedang halangan, sedang mengalami haid, dan ini adalah qadrat ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita yang harus ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian berputus asa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar bukan hanya orang-orang yang berada di dalam masjid. Para wanita yang berada di rumahnya ketika dia mengalami haid juga masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tatkala dia memanfaatkan malam-malam itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya, apa yang aku ucapkan ketika aku tahu kalau ini adalah Lailatul Qadar? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istrinya, "Quli," ucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Afu, pemberi maaf, yang memberikan maaf. Tuhibbul 'afwa,
dan engkau menyukai, menyenangi, mencintai maafan, fa'fu anni, maka maafkanlah, ampunilah dosa-dosaku. Memperbanyak doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan pada malam-malam tersebut dia juga mendapatkan Lailatul Qadar dengan ibadah yang dilakukan di rumahnya, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan amal yang lainnya. Apakah bersedekah, memberikan makan kepada orang lain, ataupun melakukan ibadah-ibadah yang bisa dia kerjakan di rumahnya. Karena boleh jadi ada orang yang dia berada di dalam masjid, tapi bukan ibadah yang dia kerjakan. Orang tinggalnya di masjid, tapi bukan i'tikaf, hanya pindah tidur. Yang biasa tidur di rumah, pindah tidurnya ke masjid. Apa yang akan dia dapatkan kalau waktunya hanya dihabiskan untuk tidur? Ya, kita butuh tidur, tapi bukan berarti pada malam-malam yang mulia, malam-malam yang kita harapkan turun Lailatul Qadar, kita habiskan malam-malam kita untuk tidur. Kita butuh tidur, tapi bukan berarti kita habiskan malam kita untuk tidur. Kita tidur yang dengan tidur itu kita bisa bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat malam, melaksanakan ibadah-ibadah yang kita harapkan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Selain itu, amal-amal ibadah yang telah kita biasakan di bulan ini, di bulan Ramadan, membiasakan datang ke masjid, membiasakan untuk melakukan berbagai macam amal ketaatan, hendaknya bisa kita jaga sampai Ramadan berlalu. Bukan berarti kemudian ketika Ramadan berlalu kita pun kembali kepada asal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti seorang wanita yang mencerai-beraikan kembali kainnya setelah dia memintalnya dengan kuat. Dibuat cerai-berai kembali. Yang telah dia jalin, yang telah dia buat sekuat mungkin, kemudian dia hancurkan. Orang yang telah memupuk, membiasakan ibadah di bulan Ramadan, kemudian ketika dia meninggalkan amal ibadah yang biasa dia kerjakan di bulan Ramadan, seakan-akan dia menghancurkan kembali apa yang telah dia perbuat. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, bahwasanya kita yang telah dan akan berusaha sekuat tenaga memperbanyak ibadah, jangan lupa untuk selalu meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perhatian para salafus salih akan diterimanya amalan itu lebih besar daripada amalan itu sendiri. Mungkin kita kuat, mungkin kita bisa beramal saleh, tapi apakah kita memiliki perhatian amal yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan dulu kita merasa bangga bisa sholat malam, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, kita bisa sholat, kita bisa sedekah, kita bisa ibadah-ibadah yang sangat banyak, tapi kita lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal ibadah yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa idh qala Ibrahimu wa idh yarfa Ibrahimu al-qawa'ida min al-bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna." Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika membaca ayat ini beliau menangis. Menangis bahkan lebih dari 5 menit beliau menangis ketika membacakan ayat ini. Dan beliau tidak lebih mengatakan bahwasanya ini adalah perintah yang khusus kepada hambanya yang khusus, dengan amalan yang khusus, di tempat yang khusus. Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam melakukan amal meninggikan bangunan Ka'bah.
yang menjadi kiblatul muslimin, menjadi kiblat kaum muslimin. Sebuah amal yang sangat agung. Belum tentu kita bisa melakukan amal sebesar itu, meninggikan bangunan Ka'bah, amal yang sangat besar. Di mana dilakukan? Di tanah yang suci, di kota yang suci, di Mekah, bumi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya amalan yang istimewa. Yang mengerjakan adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang istimewa, di tempat yang istimewa. Namun masih saja mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, wahai Rabb kami, terimalah amal ibadah kami. Lalu siapa kita? Amal apa yang bisa kita banggakan sehingga kita lalai dari meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menerima amal ibadah kita? Kita boleh bangga dengan amal yang kita perbuat, namun jangan lupakan bahwasanya diterima atau tidaknya amal adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita berusaha sekuat tenaga dengan keikhlasan dan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka mintalah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amal ibadah yang kita kerjakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.